Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Silakan duduk. Bapa di surga, sekali lagi ya Tuhan kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Anak-anak-Mu ya Tuhan telah memberikan persembahan dari lubuk hati mereka masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang tilik ini semua. Tuhan, kami telah banyak mendapatkan berkat dari-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, persembahan kami yang hanya sebagian kecil ini Tuhan, biar kiranya Tuhan menerima sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Dan juga ya Tuhan, biarlah kiranya persembahan ini boleh digunakan sebagai alat untuk memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan memberikan kami. Baik itu kesempatan untuk memuji nama-Mu, baik itu kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kami. Dan terima Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema obat penawar krisis. Obat penawar krisis. Ngomong-ngomong, saudara pernah krisis gak? Atau sedang krisis? Kalau saya bilang krisis, itu apa yang saudara pikirkan yang disebut krisis itu? Apakah krisis itu artinya miskin, gak punya duit? Krisis artinya gak punya kerjaan, itu disebut krisis. Sakit tidak sembuh-sembuh itu krisis. Atau anak yang tidak tahu berbakti pada orang tua itu disebut krisis. Teman tidak setia, perasaan tidak aman seperti sekarang perang di Israel yang diserang sama teroris. Ya, itu rasanya krisis. Bagaimana saudara menilai sebuah krisis? Ini menjadi pertanyaan. Mari kita baca firman Tuhan dari Markus 8, 36 sampai 38. Markus 8, 36 sampai 38, mari kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah
yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Nah, ini firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Dia katakan bahwa krisis yang sesungguhnya, ya 36, itu adalah kehilangan nyawa. Untuk apa kamu memperoleh seluruh dunia? Bayangkan kalau kamu miskin dikit aja bilang krisis itu belum apa-apa. Ya. Kamu dapat seluruh dunia. Seluruh dunia itu hebat, besar sekali. Ya, harta seluruh dunia, belum ada bisnismen yang menguasai bisnis seluruh dunia. Yesus memberi perbandingan itu. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi dia kehilangan nyawanya? Jadi definisi krisis menurut Tuhan Yesus adalah ketika seseorang kehilangan nyawanya. Itu krisis. Krisis sesungguhnya. Kehilangan nyawa bukan saja kehilangan nyawa di bumi ini, tapi kehilangan hidup kekal. Harus dihukum kekal. Apa artinya? Semua yang sudah dicapai di muka bumi ini, kalau suatu hari kamu harus menghadapi hukuman kekal, itu krisis. Jadi kalau kita balik, sukses itu apa? Sukses itu atau kesenangan atau kebahagiaan bukan soal kalau kamu sehat, gak pernah sakit-sakit, kesehatannya prima, ya. Bukan karena kamu umurnya panjang, bukan karena kamu uangnya berlimpah, bukan karena kamu kuasanya besar, bukan karena kamu punya cita-cita tercapai, bukan kalau kamu hidup serba ada, punya hubungan seksual yang memuaskan, punya situasi yang tenang, aman, damai, punya pensiun awal yang berkecukupan, anak-anak lulus sekolah, bisa kawin, bisa berbakti. Bukan itu semua yang diukur sebagai sukses atau bahagia. Ya. Tapi sukses atau bahagia berarti kamu memperoleh hidup yang kekal, tidak kehilangan nyawa. Jadi benar-benar Yesus memberi definisi yang baru, konsep yang baru. Ya. Bahwa keberhasilan seseorang bukan mendapat seluruh dunia. Kalau jiwanya harus binasa, itulah krisis yang sesungguhnya. Kalau nanti di hadapan Tuhan saudara ditolak, itulah krisis. Kalau di hadapan Tuhan saudara tidak dikenal, diusir dari hadapan Tuhan, itulah krisis. Ya. Krisis yang sejati artinya waktu saudara meninggal, saudara masih membawa dosa. Dan harus dihukum, sebab semua krisis sumbernya adalah dari dosa. Dosa adalah akar dari semua krisis. Kalau kamu masih membawa dosa, kamu tidak siap bertemu dengan Tuhan. Saya di Jakarta, waktu pelayanan diajak untuk penginjilan seorang bapak yang sakit. Ya, di rumah sakit, lalu karena saya belum kenal, biasanya kalau belum kenal saya pikir ini cuma ketemu sekali, jadi saya agak direct, agak langsung. Ya, jadi saya tanya dia, Pak, kalau boleh izinkan saya tanya satu pertanyaan. Apakah di dalam hati Bapak masih ada dosa? Oh, dia agak kaget, mungkin selama ini gak ada yang nanya dia soal dosa ya. Kok ini datang-datang belum doain saya, sudah tanya di dalam saya masih ada dosa, dia kaget. Dia diam saja. Lalu matanya mulai mengeluarkan air mata. Dia bilang, ada Pak, saya menyimpan dendam, benci, kepahitan, sudah lama sekali. Sama siapa? Sama bos saya. Bos kamu? Saya bilang, kenapa? Saya kerja 23 tahun. Dan waktu saya mau pensiun, dia tidak memberi saya 1 rupiah pun sebagai pesangon. Bagi saya ini adalah sebuah hal yang sangat keterlaluan. Saya mengabdi, bekerja sama dia 23 tahun, dia tidak kasih saya 1 sen. Dan saya rencana, saya akan beli pistol, saya akan bunuh dia
tembak dia. Tapi belum kesampaian, dia sudah sakit. Ya, jadi saudara yang jadi bos, tolong jangan pelit-pelit sama karyawan, saudara. Ya, tahu-tahu kamu didor kepalanya, yang balas dendam. Di sini ada kan yang penembakan bos itu karena terlalu kerja, ada yang terlalu kasar, ada yang bentak-bentak, ada yang ngomong jorok, maki-maki, setiap gajian maki-maki. Ya, lama-lama marah, karyawannya datang, ya, langsung nggak ngomong A, B, C, mati. Ini Chinese loh, orang Chinese loh, ini di Jakarta loh ini. Ya, dia mau pakai uangnya beli pistol untuk menembak bosnya. Lalu saya ngobrol dengan dia. Ya, saya bilang kalau apapun yang kamu lakukan, kalaulah minggu depan kamu harus meninggal, siap gak ketemu Tuhan? Itu pertanyaannya. Kamu siap gak ketemu Tuhan kalau kamu masih membawa dosa? Jadi singkat cerita kemudian dia bilang dia tidak siap. Saya ceritakan Yesus Kristus, saya injili dia, kemudian doakan dia. Ini sudah krisis. Ya. Ketika hatimu tidak siap, pikiranmu tidak siap, jiwamu tidak siap harus bertemu dengan Tuhan, itu krisis. Sebab di dalam hatimu, di dalam jiwamu masih menyimpan sesuatu yang belum kamu bereskan di hadapan Tuhan. Mari kita baca satu ayat lagi, Roma 6:23. Ya, Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut. Ini saudara, dosa yang kita bawa sampai hadapan Tuhan itu akibatnya adalah maut. Maut di situ bukan saja kematian secara fisik, tapi maut di situ juga kehilangan nyawa seperti sebutan Tuhan Yesus itu sejajar. Kehilangan rohmu dan kamu akan berpisah dengan Allah, dengan Tuhan penciptamu selama-lamanya dan kau dihukum di dalam neraka. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan tidak berhenti di situ. Upah dosa ialah maut, itu titik koma, gak titik doang. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu anugerah, saudara. Anugerah. Biasanya secara normal, untuk mendapatkan sesuatu kamu akan kehilangan. Kamu mengejar dunia ingin mendapatkan harta seluruh dunia, kamu akan kehilangan nyawa. Itu tadi comparisonnya, perbandingannya dari Tuhan Yesus. Ini normalnya. Barang siapa yang ingin mendapatkan, dia pasti kehilangan. Nah hari ini orang banyak berpikir, pengen dapat banyak, pengen dapat cepat, tapi gak mau kehilangan, gak bisa. Ya, dalam dunia ini apapun juga, kalau kamu berpikir ingin mendapat, pasti akan kehilangan sesuatu. Entahkah kehilangan waktu, entahkah kehilangan kesehatan, entahkah kehilangan tenaga, kehilangan keluarga, dan sebagainya. Ada sesuatu yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Ibarat dolar nih, ya dolar itu di Indonesia lagi naik terus tuh. Rupiah anjlok terus, ya. Sudah 16.000 katanya. Teman-teman bingung, ini bagaimana ini? Ya, mau tukerin apa nih duit gua? Rupiah makin gak ada artinya. Mau beli emas? Mau beli rumah, mau beli tanah, mau beli dolar, mau beli apa ini? Invest yang bingung. Orang yang punya duit bingung, nggak punya duit lebih bingung lagi, saudara. Ya. Itu pergumulan orang-orang Indonesia, khususnya kalau dia hutangnya, hutang bisnisnya US dollar, bingung. Waduh, dolar semakin tinggi, utang harus bayar terus, saudara. Dan bunganya harian. Ini teman-teman yang bisnis di Indonesia kewalahan. Sementara di Amerika, orang-orang kaya dan investor menarik keuntungan dari bunga yang tinggi. Senang mereka, ya naik aja gak apa-apa, ya kan? Dia dapat dari situ keuntungan dari perbedaan bunga. Yang akibatnya siapa yang kena? Rakyat kecil, barang-barang naik. Kalau interest naik, barang naik, saudara, pasti ada kehilangan. Dan yang kena siapa? Rakyat kecil. Barang naik dari 100% sampai 300%, tergantung bahan pokok. Ya. Istri saya bilang sayur biasa 79 sen, $1, sekarang udah $3, berarti 200% naiknya. Nah, ada yang 300%, sudah yang belanja tahu. Gaji naik berapa persen? Gak seimbang, saudara. Naik 10%, gak sampai 20%, barang 200%. Ini, saudara.
Selalu ada kehilangan, ada yang mendapat. Ada yang mendapat, ada kehilangan. Saudara mau dapat, pasti akan kehilangan. Inilah akibat dosa setelah masuk ke dalam dunia kita. Sebab dosa telah mencemarkan pikiran, hati, dan semua kemauan manusia telah menjalar sampai ke semua aspek hidup manusia di dunia ini. Tidak heran dosa membawa penderitaan yang berat bagi manusia. Akibatnya berat, sakit penyakit, rasa salah, tidak damai, beban berat, dan ujungnya firman Tuhan mengatakan maut. Kematian fisik dan kematian spiritual. Fakta membuktikan semua manusia berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Itulah krisis. Sebab dosa tidak bisa diselesaikan dengan apapun. Ada sebuah cerita di Eropa, sebuah toko yang jual jam antik, saudara. Jam antik. Jadi si pemilik toko pagi-pagi sudah mengeluarkan jamnya antiknya, khususnya satu yang besar itu taruh di depan tokonya. Jadi orang lewat itu bisa lihat jam itu berdiri di situ. Sudah gak jalan jamnya, jadi jarumnya udah mati. Tapi masih antik di situ, ada jarumnya bisa digeser-geser pakai tangan. Nah orang lewat lihat, loh jam 9, tapi lihat jam, loh udah jam 10, kenapa jamnya 9? Jadi orang-orang iseng, jam 9, padahal sudah jam 10 digeserlah jamnya, saya jam 10. Nanti gak lama lagi lewat orang, hah jam 12, nih kok masih jam 10, dia geserin jam 12. Jadi pemilik toko coba di dalam toko lihatin, ini orang-orang lewat iseng banget ya. Gak berapa lama lewat orang, geserin lagi jarum jam. Supaya tepat dengan jamnya. Lama-lama gak tahan pemilik tokonya, dia keluar. Pas lagi orang geser jamnya bilang, saya kasih tahu kamu ya, yang rusak itu bukan jarumnya, mesinnya rusak. Itulah manusia. Yang rusak itu hatinya. Tapi yang coba diperbaiki apa? Luarnya. Alkitab bilang semua usaha manusia. Memperbaiki kelakuan. Memperbaiki perbuatan. Memperbaiki yang eksternal, yang di luar. Tidak memperbaiki yang di dalam. Sebab itu Alkitab bilang semua usaha manusia itu adalah sia-sia. Tidak heran Alkitab mengatakan hanya kasih karunia Tuhan Yesus. Itulah yang menyelesaikan dosa manusia. Kasih karunia-Nya. Lalu pertanyaan kita, mungkin nggak di dunia ini kita mendapat sesuatu tapi nggak kehilangan? Mungkin nggak? Secara normal saya bilang harus kehilangan. Tapi adakah kemungkinan kita mendapat sesuatu tanpa kehilangan? Ada kemungkinan? Ada, cuma dua cara. Cara pertama, merampok. Tentu ini tidak baik, ya, dan cara yang salah, jangan diikuti. Yang kedua, anugerah atau hadiah. Ini yang terbaik. Ini yang disebut kasih karunia tadi. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia itu hadiah. Kasih karunia itu adalah gratis. Mendapat tapi tidak kehilangan. Ini yang saya sebut dengan tema kita, obat penawar krisis. Satu-satunya obat penawar krisis yang sejati adalah kasih karunia Tuhan Yesus. Gak ada cara lain. Obat ini datang dari sorga, obat ini turun dari sorga, yaitu pribadi Kristus sendiri. Dia inkarnasi, dia datang, dia membayar semua hutang dosa kita, dia mati di atas kayu salib, dan dia yang menyelamatkan semua orang yang beriman kepadanya. Gratis, gratis tapi bukan murahan. Nah beda loh, gratis itu dengan murahan beda loh. Ya, justru terlalu mahal, kita gak bisa membayarnya, maka Tuhan Yesus memberikannya secara cuma-cuma, hadiah.
Itu sebabnya ayat 38, Yesus lanjutkan di situ. Ya, dari Markus tadi, soal pengakuan terhadap Kristus. Barang siapa, ya ini konklusinya, barang siapa tidak malu mengakui aku di hadapan manusia, maka aku pun tidak malu mengaku dia di hadapan Bapa di surga. Ini menjadi penting, ini menjadi key, ini menjadi rahasia. Ya, menerima Kristus dengan sukacita, menerima Kristus dengan terbuka, menerima Kristus dengan sukarela, menerima Kristus dengan tidak rasa malu, ini menjadi rahasia, ini menjadi kunci bahwa suatu hari di hadapan Tuhan, hakim segala hakim, dia akan datang dalam kemuliaannya dengan seluruh pasukan malaikatnya. Pada hari itu kamu pun akan diakuinya dan dia tidak malu mengaku kamu. Ini penting. Ya, ini namanya obat penawar krisis. Ketika kamu ada di hadapan Tuhan, Yesus bilang welcome. Hakim segala hakim, seluruh umat manusia. Dia katakan mari, welcome. Kawanku, dia panggil namamu satu-satu, saudaraku. Indah sekali ya. Krisis banget kalau dia bilang, hei aku gak kenal kamu, siapa kamu? Loh saya ke agensi loh Pak. Yesus aku ke agensi loh, sorry aku gak kenal kamu. Mungkin gak orang ke agensi tapi gak selamat, mungkin gak? Mungkin kan? Karena yang masuk ke dalam garasi belum tentu mobil kan? Bisa aja barang-barang junk masuk ke garasi, ya kan? Yang ke gereja belum tentu selamat, tapi yang selamat pasti ke gereja. Nah saudara jangan bolak-balik ya. Kalau saudara selamat, diselamatkan Tuhan, saudara percaya, saudara pasti rindu ke gereja beribadah. Tapi kalau sudah ke gereja beribadah belum tentu selamat, kalau saudara tidak mengakui Kristus. Di hadapan manusia, menerima dia dengan sukacita, dengan sukarela, dengan setulus hati. Kenapa? Sebab salibnya menyelesaikan dosamu dan kebangkitannya memberimu hidup yang kekal. Saudara harus mengalami ini. Inilah berkat yang terbesar. Inilah yang bisa saudara miliki selama-lamanya. Jadi sekali lagi, bukan soal kesehatan fisik, bukan soal panjang umur, bukan soal kekayaan jasmani, tapi soal pengampunan dosa, ini kunci. Soal sukacita kamu merasa diampuni, soal damai sejahtera ketika kamu rasa gak ada rasa salah lagi. Guilty feelingmu dicabut. Dia beri sukacita surgawi dan Tuhan beri garansi hidup yang kekal. Itu masa depan yang terindah. Saya baca seorang pendeta, dia cerita temannya umur 77 tahun. Sudah pensiun temannya, ya, hidupnya enak, lalu dia bilang gini, saya punya hidup yang enak. Sekarang saya bisa menikmati hidup masa pensiunku dan saya sedang menyongsong. Saya punya masa depan yang indah, puji Tuhan. Baru bilang punya masa depan yang cerah dan indah. 2 minggu kemudian, saudara, dia dapat berita, badai topan menghantam wilayah di mana anaknya tinggal, saudara. Anak prianya mati, menantunya mati, cucunya mati, ibu dari menantunya mati. Dihapus sama tornado. Sangat-sangat menyedihkan. Baru bilang aku bisa menikmati masa depan yang indah. Hilang begitu saja. Sangat mengagetkan dan menyedihkan. Kamu tidak tahu hari besok, saudara. Saya waktu mission trip, saya ingat berapa tahun lalu ya, mission trip ke Irian, ke Papua, ya, atau dekat Papua waktu itu. Pokoknya saya mission trip di daerah timur aja. Papua jatuh pesawat. Ya, saya bersyukur berapa teman-teman anggota jemaat yang teks saya tanya, Pak, ada di mana? Ya, saya bersyukur, wow, berarti mereka ikutin mission trip saya dan doa nih. Ya, mereka mau tahu ada jawaban nggak nih? Pak, ada di mana? Mereka pikir jangan-jangan di Papua atau di Sulawesi ini pesawatnya oke nggak? Kamu tidak tahu, bisa saja pergi, nggak kembali. Terus sebenarnya setiap kali mission trip saya suka ngomong sama anak saya, mungkin kalau papa nggak pulang, kamu jaga mama ya. The man of the house, lihat siapa laki yang ada di rumah waktu itu. You are the man of the house, take care of mommy. Gak tahu.
Ini terjadi waktu di Surabaya, saudara, pesawat Air Asia dari Surabaya ke Singapura, tiba-tiba kecelakaan, saudara, ya kan? Baru terbang gak lama, kecelakaan, teman saya teks. Pak, tolong doakan 7 anggota keluarga saya di dalam pesawat itu, 7 orang. Kita doa, tapi Tuhan punya maksud lain. Semua penumpang meninggal dunia. Sangat-sangat sedih. Waktu mereka mau berangkat, dari 7 orang, tidak ada satupun yang tahu itu hari terakhir. Tidak ada satu yang tahu hari itu naik pesawat tidak pulang lagi ke rumah. Tidak ada yang satu tahu bahwa dia akan pergi dari bumi ini. Sama, setiap kali saudara keluar rumah ingat. Setiap bangun pagi ingat mungkin harimu hari terakhir. Itu sebabnya sangat-sangat penting saudara punya pegangan ini. Obat penawar krisis, sebab maut itu dekat dengan siapa saja. Kamu tidak tahu hari besok. Siapa saja. Dan izinkan saya tanya, kalau besok kamu harus meninggal dunia, kamu siap gak? Kamu siap gak berdiri di hadapan Tuhan dan kamu yakin Yesus bilang welcome. Dia tidak malu mengakui saudara, bila malam ini saudara tidak malu mengakui dia secara umum. Bukan diam-diam. Tidak malu mengaku di hadapan manusia. Kalau belum lakukan. Tapi kalau sudah, saya sudah terima Pak, saya tidak malu mengaku Yesus dimanapun, di kantor, di kerja, dimanapun. Saya akan bilang sama orang, saya ini percaya Yesus, saya ini gak malu jadi orang Kristen. Saya berani katakan Tuhan, bagus. Tapi saya tanya, kalau kamu sungguh-sungguh sudah menerima Kristus, apa buktinya? Ini penting. Apakah hidupmu diubah menjadi baru? Itu salah satu contoh. Kalau kamu asli, bukan pohon plastik, pohon itu bertumbuh. Kalau pohon plastik, gitu-gitu doang. Bertumbuh dari hari ke hari, dari hari ke hari. Kamu rindu bertumbuh, kamu rindu dapat makanan. Seperti bayi yang lahir, pengen minum susu, tapi gak susu terus. Udah 5 tahun dia bisa makan makanan padat. Cucu saya sudah makan makanan padat, apa saja makan umur 2. Ya kan? Dia lihat orang makan apa, dia pengen makan apa. Saudara punya seperti itu gak kerinduannya setelah jadi orang Kristen? Atau sami mawon? Dari pertama Kristen sampai sekarang sama saja, maunya susu, itu pun jarang-jarang minum. Mari pikir, sungguh gak saya asli seorang yang sudah menerima kasih karunia? Minimal saudara punya hati bertumbuh, minimal saudara punya kesaksian yang baik, orang lain bisa lihat tahu, iya saya tahu dia pasti percaya Yesus. Dia kayaknya orang Kristen nih, ya mulutnya gak pernah ngomong jorok sih, ya kan? Dia kayaknya orang Kristen baik nih, ya kan? Suka traktirin temen di kantor misalnya kan. Dia orang Kristen nih, ya diajak untuk nyolong dia gak mau nyolong misalnya, ya kan? Dia menghindari dosa. Minimal ada tanda-tanda perubahan, saudara, ya, menjadi kesaksian bagi orang lain. Atau minimal punya kehausan, apalagi minggu sore begini kita maunya revival meeting, terus KKR sifatnya. Ajak jiwa baru, punya kerinduan gak? Ajak jiwa baru. Masih banyak jiwa yang belum selamat di sana. Berapa waktu yang lalu seorang tulis surat ke saya. Ya. Seorang anggota jemaat yang kerja sebagai nurse, ya, jaga orang tua. Dia tulis surat, dia bilang, Pak saya mau kesaksian ini bagus sekali. Ya Tuhan baik sama saya. Saya gak bisa ke gereja tapi saya bisa nginjili. Jadi bapak yang diinjili, kakek itu 79 tahun. Diabetes, bekas heart attack, prostate surgery, ya, cancer, dan nafasnya suka sesak. Walaupun sudah pakai oksigen, dia bilang, saya jaga dia seperti ikan yang gak di dalam air. Susah sekali nafas, jadi saya kesian Pak. Saya doain dia, kemudian saya injili. Karena saya nggak tahu dia kapan meninggal. Jadi ini jadi caregiver, dia nggak malu-malu, dia nginjili, dia cerita ke bapak itu tentang Tuhan Yesus. Habis itu dia tanya, you mau percaya Tuhan Yesus gak? Bapak itu bilang, yes I want to believe. Saya mau percaya in Jesus. Wah dia senang bukan main. Ya, jadi saudara jangan takut-takut kalau saudara
Kerja dimanapun ada kesempatan nginjili, jangan bilang, wah nanti kalau dipecat gimana ya, nanti kalau gak dapat kerjaan gimana ya, nanti kalau ini kan gak boleh cerita agama. Jadi saudara jadi orang Kristen yang impoten. Enggak, cari kesempatan, dia cerita, iya saya mau percaya, dia doain, Tuhan kasihanilah dia, kelihatan dia sakit berat, sembuhkanlah dia, Tuhan pulihkan, kasih kekuatan, dia doa sama-sama dengan si pasiennya. Dia bilang doain, bisa nafas. Tuhan sembuhkan dia, ini bapak kakek malah dia minta, sekarang mau makan katanya, minta makan. Tuhan Yesus sembuhin saya mau minum, dia minta makan, minta minum, dia bercanda. Jadi dia senang banget, Pak, Tuhan Yesus sembuhkan dia. Wah dia senang sekali, dia cerita di surat dia. Kemudian weekend dia pulang. Weekend pulang, dia bilang waktu pulang saya serahin anaknya. Biasanya anaknya yang jaga. Jadi waktu anaknya jaga, ya seneng lihat bapaknya udah seger. Malam-malamnya ditelepon, ya. Ini yang jadi nurse ditelepon sama anaknya mengatakan, Papa sudah meninggal dengan tenang tadi sore, barusan. Dan sebelum meninggal, dia katakan kepada saya supaya saya percaya Tuhan Yesus. Wah luar biasa ya, seneng anaknya, dia juga seneng. Walaupun dia pikir, Pak ini udah mati, gue gak punya pasien lagi Pak. Tapi aku seneng bukan main. Ternyata Tuhan beri dia kesembuhan yang sempurna. Dia meninggal dengan sukacita, dengan tenang. Dia dapat hidup kekal. Ya. Dan anaknya seneng, bahkan dia bisa nginjili anaknya, ini hebat ini. Ya, ini kesaksian saudara. Ini loh kalau kamu punya hati, ya, mengasihi Tuhan, kamu pasti mengasihi sesamamu. Jangan takut untuk penginjilan. Jangan takut untuk ceritakan tentang Yesus, apalagi saudara yang kerja di caregiver atau nurse itu pasien-pasien kan kamu gak tahu kapan mati. Ya bisa aja kamu ketemu terakhir. Sudah injili belum? Kamu hutang injil loh kalau belum cerita, minimal cerita 1 kali. Saudara kira jadi caregiver gampang sama nurse. Semua pasien yang Tuhan izinkan kamu ketemu, kamu hutang injil minimal 1 kali kamu harus cerita. Kalau enggak kamu lihat dia mati, kamu belum cerita, utang kamu. Bukan ngancem ya, tapi saya tantang saudara, berani bercerita, minimal tanya, maukah kamu percaya Tuhan Yesus supaya dosamu diampuni? Itu krisis yang terberat. Ya Pak, saya udah coba kasih tahu, tanya doa. Kalau belum tantang dia terima Yesus, belum selesai kamu nginjili. Belum, tanya dia. Kalau dia bilang mau atau gak mau udah urusan dia, tapi kamu sudah menawarkan. Ini sangat-sangat penting, itu final. You bisa cerita Yesus, tapi kalau kamu gak berani tanya, kamu belum selesai, ini berani tanya. Mau gak kamu percaya Tuhan Yesus, terima gak? Sampai Bapak itu bilang, yes, I want to believe. Ya mungkin kamu kalau itu tantang dia say no, gak apa-apa, tapi minimal kamu sudah tanya dia. Maksud saya itu, saudara punya hati, kalau kamu terima kasih karunia itu gratis, gak bayar, gak kehilangan, masa kamu gak mau bagi ke orang lain? Saudara tahu berapa statistik orang Indonesia di LA? Secara pasti gak ada. Tapi diperkirakan 20 sampai 25 ribu orang. LA dan sekitarnya, Greater LA. Ada berapa county semua ya. Southern California City lah. Saya tanya mereka di mana? Jumlah gereja Indonesia di Southern California, sudah tahu berapa jumlah gereja Indonesia? Yang di bawah BKS, Badan Kerjasama, gereja-gereja Indonesia Southern California, 110 gereja. Banyak nggak? Halo, banyak nggak? Sedikit. Kalau lihat dari kacamata misi, sebab yang kecil-kecil banyak, yang kayak kita gini ya, 30 orang, 25 orang, 15 orang, ya. Ada yang 5 orang, 10 orang, banyak. Di total-total 110 gereja yang beribadah hari Minggu ke gereja, gak sampai 5.000. Ya bilanglah 5.000. Karena banyak yang kecil-kecil. Jadi sisa berapa? 20.000 atau 15.000, kemana mereka? Kemana mereka? Jadi kalau buka lagi 110 gereja untuk 5.000 orang, masih
Banyak, masih kurang juga. Karena masih ada 10.000 atau 15.000. Kemana mereka? Ini menjadi pertanyaan. Saya harap hari ini kalau saudara lihat orang banyak, tanya sama diri sendiri. Lihat orang banyak, mereka ini kemana? Ke neraka atau ke sorga? Kamu lihat pasienmu, tanya, dia kemana? Dia ke sorga apa ke neraka? Kamu lihat kuburan, kamu tanya, kapan giliran saya? Ke rumah duka, kapan giliran saya? Sudahkah saya berbuah bagi Tuhan? Saya mau hari ini kita belajar, bertanya diri. Tuhan, apa yang sudah saya lakukan untukmu kalau engkau sudah memberi aku kasih karunia? Aku mau berbuah untuk kemuliaan-Mu. Sebab kamu sudah punya obat penawar krisis. Sekarang tugas saudara adalah berikan obat itu kepada orang lain. Mulai dari keluarga, family, teman, rekan kerja, mulai doakan. Doakan Tuhan besok gue mau nginjilin nih rekan kerja gue yang sudah duduk sama gue 10 tahun, gue belum pernah cerita. Tuhan gue mau nginjili ini ya, pasienku, saya udah jaga dia 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, saya belum pernah tantang dia percaya Yesus. Aku mau ngomong nih Tuhan besok, tolong kasih saya kekuatan, tolong lembutkan hatinya. Do something, jangan diam-diam, jangan jadi orang Kristen diam-diam. Mari kita minta kebangunan rohani, mulai dari diri kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus mengiang-ngiang dalam hati kami, jiwa kami. Ajar kami terus bertanya diri Tuhan. Kalau kami sudah menerima obat penawar krisis, kami sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Yesus itu ya Tuhan. Tolong ingatkan kami, sadarkan kami, beri kami hikmat, keberanian untuk mencari kesempatan, menciptakan kesempatan, memberitakan cinta kasih-Mu bagi orang lain. Kalau di tengah-tengah kami sore ini ya Tuhan, ada yang belum sungguh-sungguh mendapatkan Kristus, belum sungguh-sungguh yakin keselamatannya kalau besok harus meninggal, biarlah sore hari ini ya Tuhan, mereka boleh mengambil tekad, menerima Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan, mengakui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus tanpa rasa malu. Sebab suatu hari engkau pun tidak akan malu mengakui setiap orang yang percaya. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib ajaib Tuhan. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Saudaraku yang kekasih, pulanglah, lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, dan semua berkat-berkat lainnya untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini sampai engkau bertemu dengan Tuhan muka dengan muka dan sampai selama-lamanya. Amin.